Siap? Siap. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Ya. Kok suaranya cuma satu, apa kurang semangat nih? Ayo. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, harus semangat dong, semangat. Ya. Sebelum kita mulai, kita baca Quran dulu ya. Yang pertama, baca Quran yang mudah saja, yaitu Al-Ikhlas. Silakan dimulai bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Semoga dengan baca ayat-ayat suci Quran tadi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar pembelajaran hari ini lancar dengan sempurna, silakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa. Silakan muhajirin untuk mempersiapkan doa. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Kemudian di sini Bapak akan memeriksa kehadiran. Yang pertama yaitu Neti Aryani. Ada hadir? Hadir, Pak. Arianti, Pak. Oh, Arianti. Ya, maaf. Muhajirin hadir? Hadir, Pak. Ya, oke. Manawiyah hadir? Hadir. Bagus. Yulisna hadir? Hadir. Oke. Sebelum kita mulai, ini kita lihat. Silakan dicek dulu kerapian, tengok kanan kiri, atas bawah. Siapa tahu ada baju atau mungkin apa yang belum rapi, tertibkan dulu. Sudah belum? Udah, Pak. Ya. Udah rapi dari rumah tadi, Pak. Oh gitu ya, bagus. Kemudian posisi tempat duduk silakan ditempatkan yang nyaman ya, agar pembelajaran kita tidak gerah ya, tidak kepanasan, enjoy, santai ya. Oke. Kemudian sebelum kita mulai, ada baiknya kita memberikan sebuah motivasi, yaitu belajar itu adalah suatu kegiatan yang sangat mulia dan wajib bagi setiap muslim. Ya. Kemudian untuk itu mari kita olahraga dulu. Oke? Ada yang bisa bernyanyi? Siapa? Silakan yang bisa bernyanyi silakan diajak kawan-kawannya untuk bernyanyi. Ayo nyanyi Asmaul Husna, ayo. Woi, kepanjangan. Jangan Bu, jangan nanti kepanjangan itu kalau Asmaul Husna. Yang pendek aja. Satu yang Ibu. Apa balonku? Tangan di atas yuk, tangan di atas yuk, ayo. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Lung-gulung-gulung, tangan digulung, putar-putar, tangan diputar, ular melingkar di pagar bundar, tangan kanan, tangan kiri,
Atas, bawah, siap berdoa. Oke, siap. Terima kasih ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai materi, kemarin waktu masuk ada materi yang berkenaan dengan tentang toharoh ya. Apa itu toharoh? Yaitu bersuci. Ya, bagus sekali. Untuk itu sekarang kita mempelajari berkenaan dengan tata cara bersuci ya. Oke, kita buka dulu materinya. Ini langsung silakan kalian simak, bukunya disiapkan karena ini langsung dijadikan video sama Bapak. Ya, silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah bersuci dari najis dan hadas. Bersuci dari najis, pengertian najis, macam-macam najis dan cara menyucikannya. Bersuci dari hadas, pengertian hadas, macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Bersuci dari najis, pengertian najis. Najis hunut adalah sesuatu yang kotor atau menjijikkan. Menurut istilah adalah kotoran yang menghalangi untuk beribadah, misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, air kencing, darah, nanah, dan liur anjing. Macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama yaitu najis muhaffafah atau ringan. Misalnya air kencing bayi laki-laki yang makanannya selain ASI ibu. Cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air. Selanjutnya yaitu najis mutawasito atau sedang. Misalnya kotoran manusia, kotoran hewan, muntahan, dan darah nanah. Cara menyucikannya yaitu dengan membersihkan benda yang terkena najis tersebut hilang, baik hilang rasa, warna, maupun baunya. Najis yang ketiga yaitu najis mukhaladah atau berat. Misalnya air liur anjing. Cara menyucikannya wajib dibersihkan dengan 7 kali dengan air dan salah satunya dengan debu. Bersuci dari hadas. Pengertian hadas. Hadas adalah suatu peristiwa atau suatu terjadi. Hadas menurut istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang, sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Hadas dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hadas kecil. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluarnya dari kubul dan dubur. Misalnya kentut, buang air kecil, buang air besar. Cara menyucikannya yaitu berwudu. Yang kedua yaitu hadas besar, yaitu keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, nifas, wanita sesudah haid. Cara menyucikannya yaitu mandi wajib. Yang ketiga yaitu tayamum. Bersuci sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Tayamum menggunakan debu yang suci. Dibolehkan tayamum disebabkan bila tidak ada air sama sekali, dalam keadaan sakit, dalam perjalanan. Sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Oke, itu tadi materi untuk hari ini. Silakan yang mau
bertanya berkenaan dengan tersebut. Untuk hari ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu PBL. Nanti setiap kelas dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompoknya nanti diberi persoalan atau masalah. Ya. Tapi sebelum itu silakan yang mau ditanyakan. Ada? Halo? Nah, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada kita langsung buat kelompok. Untuk cara berwudu, mandi wajib dan tayamum ini nanti di pertemuan berikutnya saja ya. Karena di sini videonya kurang lancar. Oke. Nggak ada. Nah, Pak. Pak, boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Itu najis kencing bayi kalau dia masih 2 tahun ya. Ya. Tapi dia sudah makan makan nasi. Bagaimana cara menyucikan hadasnya, Pak? Itu sudah termasuk najis muhafafah itu. Nah. Najis ring. Najis sedang, mutawasitoh itu. Masuk ke najis mutawasitoh, Bu. Ya. Ini ya. Ini. Cara mensucikannya boleh dengan memercikan air, Pak. Kalau dia itu najisnya muafafah, untuk bayi laki-laki yang belum makan sedikit pun nasi, masih menggunakan ASI ibu, itu cara membersihkan cukup memercikan air. Kalau dia itu bayinya perempuan, itu masuk ke dalam najis mutawasitoh. Ya, atau sudah makan sedikit, apa itu roti, nasi, apa segala macam, itu sudah masuk kategori najis mutawasitoh. Oke? Ada lagi yang lainnya? Ada sedikit Mbak, di sini dijelaskan menyangkut masalah macam-macam najis kan. Ada Ya. najis mukhafafah, mutawatisah, dan mughalatah. Pernah juga mendengar ada najis yang dimaafkan, najis ma'fu anhu, dimaafkan. Gimana kira-kira hadis najis itu, Pak? Yang Najis. dimaafkan tuh? Najis yang dimaafkan. Ya, sebelum Bapak jawab, kira-kira ada yang teman-temannya yang bisa jawab, silakan. Ulang, Pak, soalnya tadi kurang kedengaran di sini, Pak. Najis yang dimaafkan, sini, Bu. Ya. Najis yang dimaafkan. Ya. Ada yang bisa jawab, silakan dibantu. Apakah yang memang najis yang dari dua mukhafafah dan mutawasisah ini bisa dijadikan atau misalnya apa memang kriteria najis tersebut nanti apakah memang sedikit ataupun banyak sehingga menjadi dimaafkan? Karena kalau kita lihat di sini pengertiannya apa memang air kencir bayi laki-laki atau yang mutawasisah ya? Oh, ada Pak, saya dengar. Ya, Pak. Saya Silakan, pernah silakan. dengar, Pak. Itu percikan air di kamar mandi, Pak. Biasanya itu dimaafkan. Kalau misalkan kita sudah wudhu, pas kena sedikit aja, bukan hadas besar, tapi yang kenanya bukan, cuman air yang ada di lantai itu, cuma kena sedikit. Mungkin itu yang bisa dimaafkan. Itu hadas apa najis yang maksudnya itu? Najis bekas wudhu maksudnya? Apa? Apa benar itu? Nggak tahu juga lah, Pak. Ya maksudnya gimana itu? Mungkin najis yang tidak kelihatan, Pak, yang najis yang dimaafkan itu. Ya, mungkin saya mewakili anak-anak juga nih kan. Kalau nggak salah saya pun bisa. Mungkin orang-orang ini nggak bisa, nggak berani berjawab, Pak ya. Ini ada si Ahmad, ini yang suruh tanya sama saya tadi, Pak. Si Ahmad tadi suruh tanya bagaimana kriteria najis yang dimaafkan. Mungkin kalau pendapat saya najis yang dimaafkan itu seperti bagian dari najis mutawasitah juga, cuman berupa kotoran, misal muntahan, darah, nanah dan sebagainya, cuma kadarnya itu sedikit.
kadarnya itu Oh, sedikit. ya, Ya. betul, betul, Nah. betul. Yang hampir sama dengan saya Ya, bilang tadi kayaknya itu. maksudnya kayak muntahnya itu muntah tidak Ya, berlebihan, muntah tapi maksudnya. sedikit muntahnya. Ya, Jadi itu bisa bekas jadi enggak, luka yang masih ada darahnya kalau sedikit nanahnya dipakai juga, untuk sholat. nanahnya itu masih belum mengkuning Iya, ya, Nana. maksudnya masih tidak, belum ada rasanya kan, maksudnya masih putih ya. Oke ya. Sedangkan kalau udah Rasa-rasa udah kuning, udah bau, nah itu baru udah termasuk najis mutawasithah itu kan. Tapi kalau masih nanah, masih belum ada rasa, berarti masih dimaafkan, berarti kan gitu. Ya, masuk itu. Bagus sekali itu anak muhajirin itu memang ya, termasuk ini satu contoh calon-calon sah ini pokoknya ini ya. Ya. Amin, amin. Ya, ada lagi pertanyaan lain sebelum kita membagi kelompok? Dapat langsung bagikan kelompok, Pak. Oke, kita bagi kelompok 3 saja. Silakan dicatat setiap masingnya. Di sini Bapak bagi 3 kelompok saja. Kalau mau 5, nanti yang lainnya bantu ya. Oke, silakan Ya, dicatat. Pak. Boleh, Ini Pak. yang pertama yaitu ada yang melaksanakan wudhu di sungai, ya dicatat ya. Namun ketika berwudhu, orang tersebut tidak berkumur. Apakah boleh berwudhu di sungai? Sahkah wudhu orang tersebut bila dilakukan tanpa berkumur? Oke, sudah dicatat? Sudah? Kemudian yang kedua, Ahmad pada suatu malam mengalami intilam atau mimpi basah, sehingga dalam kondisi berhadas besar. Namun pada keesokan harinya, Ahmad hanya mandi seperti biasa dan sholat sebagaimana biasanya. Apakah sah sholat yang dikerjakan Ahmad? Itu kelompok 2. Untuk yang kelompok 3, pada saat pergi ke Jakarta, Ibu Fatma menumpang kereta api. Ketika masih dalam kereta, ternyata waktu sholat telah tiba. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Fatma bila hendak bersuci untuk melaksanakan sholat di dalam kereta? Sedangkan air yang ada di kereta api sangat terbatas dan tidak ada keran untuk berwudu. Silakan dicatat dan didiskusikan. Mohon Bapak diulangi untuk kelompok 3 tadi apa gimana? Kelompok 2 tadi ya. Ya. Untuk kelompok 3 tadi bisa diulang, Pak? Belum mengerti kami ini. Ini Pak, yang ini ada yang melaksanakan wudhu di sungai, namun ketika wudhu orang tersebut tidak berkumur, itu yang A. Yang kedua, Ahmad pada suatu malam mengalami intilam atau mimpi basah, sehingga dalam kondisi berhadas besar, namun pada keesokan harinya Ahmad hanya mandi seperti biasa dan sholat sebagaimana biasanya. Apakah sah sholat yang dikerjakan Ahmad? Yang C, yang ketiga, pada saat pergi Jakarta, Ibu Fatma menumpang kereta api. Ketika masih dalam kereta, ternyata waktu sholat telah tiba. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Fatma bila hendak bersuci untuk melaksanakan sholat di dalam kereta, sedangkan air yang ada di kereta api sangat terbatas dan tidak ada keran untuk berwudu? Ayo silakan. Yang sudah silakan tunjuk Sudah tangan. siap nomor 2, Pak. Pak, Ya. kelompok saya sudah siap soal nomor 2. Ya, silakan diutarakan. Ya. Ya, oke, Sholat yang silakan. dilakukan si Ahmad itu tidak sah, Pak. Ya. Terus? Sholat yang dilakukan oleh si Ahmad itu tidak sah. Karena tidak masuk dalam rukun atau Kenapa? gimana? Karena dia berhadas
karena dia berhadas besar, dia sudah mimpi basah semalam. Kalau berhadas besar berarti bersucinya dengan wajib mandi besar, mandi Ya. hadas Pak ya. Ya, oke. Harus ada niat ya. Ya, Harus ada niat mandi ya. ya harus ada Ya. niat mandi. Oke, yang lainnya silakan ada tanggapan untuk kelompok 2? Atau memang sudah betul? Tidak ada. Pertanyaan untuk kelompok 2. Ya. Tadi dalam kondisi dalam ihtilam memang tidak salatnya tidak sah karena memang belum mandi wajib kan. Ya. Pertanyaannya adalah apakah wudhu si Ahmad yang dia wudhu ketika dan statusnya masih dalam keadaan berjunub sah atau tidak sah ketika dia mandi untuk mandi junub. Ini untuk pertanyaan untuk kelompok 2. Oh, itu untuk wudhunya ya? Kalau untuk wudhu wudhunya itu sunnah Pak, itu sunnah sebelum mandi besar. Kan sebelum mandi besar ada sunnahnya. Yang pertama sunnah berwudhu dulu ya Pak ya. Dan yang sunnah yang kedua itu mendahulukan yang sebelah kanan dulu. Itu Pak. Ya, bagus sekali. Jadi sah Pak Ibu ya. Jadi sah ya. Sah wudhu yang usah diulangi wudhunya waktu mandi ya. Ya. Lanjut Pak nomor 3 Pak. Ini waktunya kita tidak lama lagi Pak. Ya, siapa yang ketiga nih? Silakan diutarakan hasil diskusinya. Waduh, dong jauh juga. Ayo silakan. Soalnya tuh Ini soalnya. Soalnya nggak nampak lagi Bu. belum tuh. Halo. Halo. Ya Kenapa silakan. nggak nampak? Pada saat pergi ke Jakarta, Ibu Fatma ini yang kelompok 3 menumpang kereta api. Ketika masih dalam kereta, ternyata waktu sholat telah tiba. Apa yang harus dilakukan, Bu Fatma, ketika dalam kereta api? Karena di dalam kereta pun airnya sudah habis. Atau Iya tidak Pak, mencukupi boleh untuk kami wudhu. Berarti jawab apa? untuk kelompok 3. Ya. Permasalahan yang dialami oleh Ibu Fatma tadi ya. Ya. Manakala beliau berangkat dalam musafir, maka tentunya salat tidak boleh ditinggalkan apapun kondisinya. Namun kalau memang hal tersebut dikarenakan tidak ada air ataupun memang tidak ada tayamum, kalau ada tayamum boleh bertayamum. Misalnya dia memang membawa bekal tayamum berupa tanah yang berdebu, boleh. Tapi andai kata tidak ada kedua-duanya, boleh untuk Di salat. dinding ya? Ya, salat terus, salat menghormati waktu namanya. Tapi itu boleh. pemahaman kami. Oh ya. Kalau di jamak Pak, di jamak Pak. Salatnya itu harus dikerjakan dalam keadaan kondisi apapun, tetap dia salat tanpa berwudu dan tanpa bertayamum. Namun ketika rusahnya waktunya nanti dia memang sudah ada air ataupun ada debu, maka wajib diulang salatnya. Dan apabila memang nggak sempat lagi, misalnya dalam meninggal dan sebagainya, maka salat tersebut dikira oleh Allah. Nah, itu pemahaman kami. Ya, itu yang pemahaman dari Muhajirin. Sedangkan kelompok lain gimana tanggapannya? Ataukah memang boleh untuk hanya menghormati waktu sholat, ataukah memang harus bertayamum untuk penggantinya? Ya, baik itu tayamum Ya, kalau menggunakan debu dinding. Kalau di dinding. tidak ada air, bertayamum solusinya. Ya, memang harusnya seperti itu. Tapi kalau umpamanya ada pendapat lain seperti Muhajirin, ya mungkin silakan, monggo. Tapi harus ada tanggung jawabnya. Apa? Yaitu ketika sudah menemukan sebuah air, dia harus mengulang lagi sholatnya. Gitu. Tapi kalau usah, Pak. Itu kan kalau menurut saya itu nggak usah kan, itulah ringannya agama kita. Kalau misalkan sudah bertayamum, bertayamum aja udah bisa sholat langsung. Iya, maksudnya kalau memang dia kan ini kan keyakinan masing-masing Bu, maksudnya nanti ketika di lapangan ini kan pendapat masing-masing. Iya, kalau keyakinan Muhajirin seperti itu, tapi kalau kita semua kalau umpamanya sudah digantikan dengan tayamum, berarti kita sudah sudah melakukan kewajiban gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk yang kelompok pertama, cepat kelompok 1. Ya, silakan. Apakah wudhu dengan berkumur-kumur di sungai itu boleh apa enggak itu? Ya, silakan. Wudhu tanpa kumur-kumur tadi Pak ya? Ya.
Ayo cepetan. Wudunya sah karena kumur-kumur itu kan sunnahnya wudu. Mm-mm. Kalau enggak salah sih Pak. Berarti ya bagus. Terus yang lainnya tanggapannya gimana? Sah ya seperti Ibu seperti saudara kita Neti tadi ya mengatakan bahwa memang kumur itu merupakan suatu sunnah yang dalam salat dan hukum dalam wudhu, maka dikerjakan tidak dikerjakan tidak jadi masalah karena hal tersebut merupakan sunnah kan yang berbeda dengan yang fardu atau rukun ya. Oke, terima kasih. Jadi jawabannya sah Pak. Oh ya, saya tetap ya karena itu termasuk hanya sebagai sunnah ya. Ya. Iya, oke. Terima kasih atas diskusi hari ini. Untuk itu Bapak akan merefleksi bahwasanya kegiatan hari ini sangat lumayan luar biasa. Anak-anaknya sangat luar biasa karena bisa menjawab ya dan bisa saling membantu dan mengisi antara jawaban yang kurang dan juga saling memberikan yang lainnya. Oke. Kemudian terima kasih atas waktunya, atas pembelajarannya. Untuk LKPD-nya nanti silakan dibuka di WA karena Bapak akan memberikan soal-soal di Google Form ya. Jadi nanti lewat WA saja. Silakan dikerjakan di rumah saja LKPD-nya ya. Oke, cukup sekian. Silakan Pak Muhajirin untuk menutup pembelajaran hari ini. Untuk materi besok itu yaitu materi tentang sholat berjamaah ya. Jadi sekarang silakan ditutup oleh ketua kelas. Baik, anak-anak rekan-rekan sekalian, kita mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panarwaro. Guide